tidur juga. Ini kan sudah malam. Beristirahatlah. Besok kan hari kerja. Sebentar, Saena. Seluruh tubuhku ini memang sudah lelah. Tapi pikiranku masih saja mengambang sana kemari. Kan biasa aku begini malam-malam. Baiklah. Tapi, apa boleh aku ketahui? Apa yang kau pikirkan malam ini? Semuanya. Semua apa yang sudah kupikirkan dalam hidupku ini sudah kurekam dalam buku harianku, Saena. Perjalanan hidup seorang guru muda yang ditempatkan di desa terpencil seperti Gulan ini kini menjadi lembaran terbuka bagi semua orang. Kenapa baru kali ini kau beritahu hal itu padaku? Kamu seakan-akan menyembunyikan rahasia. Atau memang rahasia? Sama sekali bukan rahasia, sayangku. Malam-malam di tempat terpencil seakan memanggil aku untuk merenungkan sesuatu. Dan jika aku tak mau mengajarkan itu, aku akan mengalami semacam frustasi. Memang pernah sekali di suatu malam yang mencekam, ketika aku sedang tidur dengan nyenyak, aku tiba pada suatu persimpangan jalan di mana aku tak bisa memilih. Pasrah saja. Apa yang bisa kau lakukan di tempat yang sesunyi ini? Coba aku baca catatanku ini. Sudah setahun aku bertugas di Kelaulan, suatu tempat yang terpancak tegak seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertera dalam peta bumi, dari jauh dia angker, tidak bersahabat, panas dan debu menuju tubuh. Yang kering kerontang, gersang. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini? Menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh barang tontonannya. Aku belum menemukan kejantanan di sini. Orang-orang seperti berbicara tentang hubungan dirinya dengan alam. Sampai di mana kebisuan ini bisa derita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi yang setiap pagi kuhadapi? Apakah di sini tidak dapat dikatakan adanya kekejaman? Kenapa kau berhenti? Jangan tatap aku seperti itu, Saena. Apakah tulisan ini tidak keterlaluan? Bisakah ditemukan kejujuran di dalamnya? Kejujuran. Kejujuran ku pertaruhkan di dalamnya, Saena. Aku bisa mengatakan kita kadang hidup dihinggapi oleh sikap-sikap munafik. Ada ikatan-ikatan yang mengharuskan kita berkata ya terhadap apapun, sekalipun hati kecil kita berkata tidak. Kejujuranku terus mendorong aku untuk berkata tidak, karena aku mati dirinya di orang setia terhadap nuraninya. Aku juga tahu masa kini yang dicari adalah orang-orang yang mau berkata ya, dan yang berkata tidak akan disisihkan. Memang sulit, Saena. Tapi itulah hidup.
Kecuali jika kau melihatnya indah di luar, bobrok di dalam, itulah masalahnya. Aku tidak berpikir sampai ke sana. Pikiranku sederhana saja. Kau masih ingat tentunya. Ketika kita pertama kali tiba di sini, ya, setahun yang lalu, tekadmu untuk berdiri di depan kelas, mengajar generasi muda itu agar menjadi pandai. Idealismu menyala-nyala. Waktu itu, kita disambut oleh kepala desa dengan pidato selamat datangnya. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara Jamil dan istri. Inilah tempat kami. Kami harap saudara betah menjadi guru di sini. Untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin, kami telah menyediakan pondok yang barangkali tidak terlalu baik bagi saudara. Dan apabila Anda memandang bangunan SD yang cuma 3 kelas itu, ya, dindingnya yang telah robek, daun pintunya telah copot, lemari-lemari sudah reot, bahkan lonceng sekolahnya pun bekas pacul tua yang telah tak terpakai lagi. Semuanya menjadi tantangan bagi kita bersama. Selain itu, kami perkenalkan 2 orang guru lainnya yang sudah 5 tahun bekerja di sini. Yang ini adalah saudara Sahli, sedangkan yang berkacamata itu adalah saudara Hasan. Kedatangan saudara ini akan memperkuat tekad kami untuk membina generasi muda di sini. Harapan seperti ini menjadi harapan saudara Sahli dan juga saudara Hasan tentunya. Semua bicara baik-baik saja waktu itu dan berjalan dengan wajar. Apakah ada yang tidak wajar pada diriku sekarang ini? Kini aku yang bertanya, jujurkah pada dirimu sendiri? Penilaian terakhir ada pada hatimu. Dan mampukah kau membuat semacam pengadilan yang tidak memihak kepada nuranimu sendiri? Karena bukan mustahil sikap keras kepala yang ada di balik semua ini. Terus terang saja, dari hari ke hari kita seakan-akan terdesak oleh masyarakat yang kecil itu. Apakah harus kukatakan bahwa aku telah berusaha berbuat jujur dalam semua tindakanku? Kau menyalahkan aku karena aku terlalu banyak bilang tidak dalam setiap dialog dengan sekitarku. Tapi itulah hatiku yang ikhlas untuk gerak langkah masyarakatku, Sena. Tidak, Sena. Mental masyarakat seperti katamu itu tidak terbatas di desa saja, tapi juga berada di kota. Kamu tidak memahami masyarakatmu.
Masyarakat itu harus dibohongi aku. Siapa yang salah dalam hal ini? Masyarakat. Yang benar. Aku. Lalu, Aku mau pindah dari sini. aku kira itu bukan sebuah penyelesaian. Sementara memang itulah penyelesaiannya. Tidak. Meski ada yang hilang antara kau dan masyarakatmu, kau membanggakan dirimu sebagai seorang idealis. Idealis sejati malah. Apalah arti kata itu bila kau sendiri tidak bisa bergaul akrab dengan masyarakatmu? Aku terkenang masa itu ketika kau membujukku untuk datang kemari. Aku tertarik dengan kehidupan di desa. Saya aku yang pergi ke sana. Di sana, aku ingin melihat manusia yang seutuhnya. Manusia yang belum dipoles setiap sedang munafik dan berasa belaka. Aku harap kau menyambut keinginanku ini dengan gembira. Dan kita akan pergi bersama-sama ke sana. Di sana tenagaku lebih diperlukan. Dan tentu banyak yang dapat aku lakukan. Sudah kau pikirkan baik-baik? Perjuangan di sana berarti jauh dari jangkauan perhatian. Aku bukan orang yang kenal perhatian dan publikasi. Kepergianku ke sana bukan sebagai guru teladan. Coba bayangkan, siapa pejabat yang mau memikirkan kesulitan seorang guru yang mengajar di Sembalun umpamanya? Betul mereka menerima gaji setiap bulan, tapi dari hari ke hari dikecam senyum dengan senyum secercah terbayang di bibirnya bila menghadapi anak bangsanya. Dengan alat-alatnya serba kurang, mungkin kehabisan kapun, namun hatinya tetap di sana. Aku bukan orang yang membutuhkan publikasi, namun nilai dan telakuku sebagai guru di desa perlu direnungkan kembali. Ini bukan puisi atau digawang malam sepi. Sedang teman-teman di kota mempunyai kesempatan dari sebaliknya kita ini. Itulah yang mendorong aku untuk melamar di desa ini. Sudah kau pikirkan baik-baik? Baiklah sayangku, ketika aku melangkahkan kaki masuk ke gerbang perdagangan kita, aku sudah tahu macam suami apa yang kupilih itu. Dan aku sudah tahu tugas utama sebagai seorang ibu rumah tangga selain menghayati suami menjadi pendorong utama karirnya. Aku siap meninggalkan kota yang ramai dan siap mental menghadapi kesunyian macam apapun. Kau tak perlu saksi. Kini aku yang menjadi saksi. Mana idealismu yang dulu itu? Lihatlah buku-buku ini. Apakah buku-buku ini belum bisa berikan jawaban kepada keadaan yang sekarang? Di sini diberikan jawaban oleh Eric Fromm
Leon Iris, Emerson, Alvin Toffler. Ya, malam-malam aku sering melihatmu baca buku-buku Eric Fromm yang berjudul The Science Society atau fitur shotnya Alvin Toffler itu. Apa yang kau tahu yang tentang Efron itu? Atau Toffler? Tidak banyak. Tapi yang aku ketahui, ada orang-orang yang mencari kekuatan di dalam buku-bukunya. Dan dia tidak akan mundur, walau sepahit apapun kehidupan yang disodorkan kepadanya. Karena mereka mempunyai integritas yang lebih tinggi daripada orang-orang yang menyebabkan kepahitan hidupnya. Apakah kau menyerah dalam hal ini? Ingatlah, ketika kamu melangkahkan kaki masuk ke desa ini, terlalu banyak yang akan kusumbangkan kepadanya. Ini harus kamu akui. Tapi kau akui, kau menganggap desa ini terlalu banyak meminta dirimu. Inilah resiko hidup di desa. Seluruh aspek kehidupan kita disorot. Bahkan soal pribadi pun dijadikan tolak ukur mampu tidaknya kita bertugas. Aku tahu hal itu karena aku kenal kau. Aku sama sekali tak menyalahkan kau, malah diam-diam menghargai kau, karena itu sudah sepantasnya. Aku tidak ingin kau terjerumus dalam masyarakat atau dalam suatu sistem yang jelek itu, yang telah membudaya dalam masyarakat. Dimanapun kau berada, sekiranya kau bekerja di kantorku, kau dengan penuh semangat menceritakan novel karya Leon Iris yang berjudul Quibi 7. Di sana Iris menulis, seorang manusia harus sadar akan kemanusiaannya dan berdiri tegak di batas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral yang menjadi pendukungnya. Betapapun kecil kekuatan itu, di sanalah manusia diuji. Ini bukan kuliah, dan aku tidak menyetujui bila kau menyebut kalah menang di dalamnya. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dialog yang masih kurang. Aku mungkin mulai menyadari apa benda yang hilang yang kau katakan tadi. Generasi sekarang mengalami kesulitan dalam hubungan antar sesama manusia. Mereka mengalami apa yang disebut kegagalan intelektual. Kita makin cemas. Kita seakan mengalami kemiskinan artikulasi. Sementara di banyak sekolah malah mengarang pun malah menjadi pelajaran utama lagi. Sementara makin banyak gagasan dan ide yang harus diberitahukan segala sudut. Pertukaran pikiran makin dibutuhkan. Iya, seperti pertukaran pikiran malam ini, kita harus tahu akan manfaat pertukaran itu. Di mana ada gejala dalam masyarakat yang pintar dan yang berkuasa segan bertukar pikiran. Kan aku yang berkuasa, kata mereka. Padahal nasib suatu masyarakat tergantung pada hal-hal itu. Dan kita jangan melupakan kenyataan bahwa masyarakat itu bukan saja berada dalam konflik dengan orang-orang yang antisosial, tapi sering pula konflik dengan sifat-sifat manusia yang paling dibutuhkan, yang justru ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan Eric Fromm yang bilang. Memang aku mengutip dari dia. Aduh, kiranya sudah subuh. Pagi ini anak-anak menunggumu, sayangku. Generasi muda yang
sangat membutuhkan kau. Aku akan tetap berada di desa ini, sayangku. Aku akan tetap